Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung dan Ibu Dia sebagai guru pengampu pelajaran PKN di kelas 11 MIA 5. Perkenalkan, nama saya Naila Askianida dari kelas 11 MIA 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya tentang Pancasila. Yang pertama ada makna dan hakikat ideologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gagasan. Nah, makna dan hakikat ideologi juga tuh ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada keyakinan, yaitu setiap konsep ideologi itu sudah diyakini kebenarannya. Nah, kalau yang kedua tuh ada mitos. Mitos itu setiap gagasan ideologi itu memitoskan ya, tapi sudah diyakini dan dimitoskan secara pasti. Nah, yang kedua tuh ada loyalitas, yaitu setiap konsep ideologi itu meloyalitaskan para subjek pendukungnya. Nah, ideologi juga tuh ada juga fungsinya. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah, terus yang kedua memberikan motivasi bangsa, dan yang terakhir adalah upaya menghadapi persoalan. Nah, lanjut ke macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi itu ada dua. Yang pertama ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau ideologi terbuka itu ajarannya itu mengikuti perkembangan zaman. Terus juga tuh dia ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia itu bersumber dari masyarakatnya langsung. Terus yang kedua, dia itu menghargai perbedaan yang ada, jadi itu tetap ditampung. Kalau misalnya yang tertutup itu ajarannya itu bersifatnya tuh cenderung memaksa gitu, dan ciri-cirinya itu adalah melakukan pengorbanan atau pemaksaan, terus bersifat dari luar, tidak dari masyarakatnya. Nah, lanjut yang nomor 3 ada perwujudan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama tuh ada di bidang politik. Nah, di bidang politik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lembaga negara dan sistem demokrasi. Lembaga negara itu meliputi Presiden, MPK, MPR, DPR, DPD, MK, dan KY. Nah, kalau di bidang sistem demokrasinya itu yaitu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Nah, yang kedua ada di bidang hukum. Nah, di bidang hukum ini tuh yang pertama, para penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan ajaran agamanya. Terus para penegak hukum juga tuh harus tidak boleh semena-mena dalam menegakkan keadilan dan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan yang sudah disahkan. Kalau di bidang sosial budaya, kita tuh harus melestarikan keberagaman yang ada, terus harus ikut serta dalam memperkenalkan budaya-budaya kita. Nah, yang ketiga ada di bidang ekonomi, yaitu air adalah milik negara dan perekonomian diatur atas asas kekeluargaan. Yang terakhir ada di bidang pertahanan dan keamanan. Ini tuh ada di pasal 27 ayat 3 yang bunyinya itu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, yang terakhir ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai ideologi. Nah, maksud dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang berinteraksi dengan perkembangan zaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.